Ya, selamat datang. Hari ini proses mendata poin-poin kita mendalami apa saja update firmware yang telah dilakukan. Jadi untuk firmware IC microcontroller inverter selalu mengalami improvement waktu demi waktu. Ada bug kita perbaiki, ada kekurangan kita perbaiki, kesempurnaan menuju kesempurnaan untuk performance kehandalan. Karena target saya kalau menciptakan produk yang punya brand yang tidak pasaran, seperti merek-merek high-end solar inverter kayak Victron, SMA. Nah, itu update firmware-nya selalu, R&D-nya ada. Apa sih update firmware itu? Kita memperbaiki bug dalam program dan menambahkan fungsi yang menunjang kestabilan dan performa di lapangan. Tidak hanya dalam sistem, tapi juga pada penerapannya. Di sini udah ada poin-poin tambahan inverter di sini. Kemudian ada sisi input dan output. Kita mulai dari sisi inputnya apa ya aja yang udah ditambah. Di sini power on menunggu 7 second. Jadi ketika soft start ditekan, ini akan lama durasi videonya. Ditekan, ini nge-latching. Jadi kalau dilepas dia tetap nge-latching. Untuk menonaktifkan sekarang kita pencet lagi untuk menonaktifkan soft start supaya IC microcontroller itu tidak mengalami stuck. Jadi dia udah stabil, tegangannya stabil baru bekerja. Kita tunggu 7 second sambil menaikkan MCP. Terkadang soft start dipencet tapi ini dilepas, kemudian MCP naik, itu terlambat. Jadi tegangannya terburu tidak stabil. Itu juga mempengaruhi sistem berjalannya pemrograman, dan titik on MOSFET juga berefek. Ini untuk cek fan ketika sudah hidup, fan hidup sebentar untuk ngecek. Kemudian fan-nya ini bisa di mode malam hari, jadi malam hari bisa silent, udah auto. Terus improvement lagi untuk consulating AC, feedback AC short detection. Ketika output AC dikonsletkan, yang kemarin itu kalau dibuat mepet lebih sensitif, terkadang di malam hari dia mati beberapa saat terus hidup lagi, kadang-kadang begitu. Kemudian saya lakukan perbaikan bug di situ. Jadi mendeteksi konslet 2 kali, lebih dari 2 kali dia baru protect. Karena settingan shotnya dibuat pepet antara protect dan tidak, terkadang ketidakstabilan dari beban load itu mempengaruhi microcontroller yang kadang masuk ke mode protect. Jadi untuk mengantisipasi itu harus lebih dari 2 kali untuk memastikan benar-benar itu protect atau bukan. Protect karena beban, karena konslet atau bukan. Nah, di sini sudah aman, jadi tidak akan mati tiba-tiba terus hidup lagi. Juga lebih sensitif karena dibuat mepet pun bisa lebih dari 2 kali, 3 kali dia baru protect. Dibuat mepet bisa. Kalau tidak lebih dari 2 kali dibuat mepet, nanti protect sendiri. Kalau dibuat renggang nanti konsletnya lebih besar arusnya, itu juga efeknya juga di MOSFET. Jadi dibuat deteksi 2 kali lebih. Terus memory save dalam penyimpanan EEPROM untuk microcontroller itu mau microcontroller apapun bisa hilang memorinya kalau dia terkena interferensi atau petir, bisa mengacak. Karena memori itu kan disimpan dalam
elektron itu kan bisa hilang kalau kena gangguan. Nah, untuk itu jika memori settingan tegangan baterai hilang atau memori settingan apapun itu hilang, langsung masuk pada mode pemetaan rank untuk default. Jadi settingannya langsung berubah ke default, tidak terus hilang. Mungkin ada yang malah tidak nge-save untuk produk-produk lainnya. Misalkan MPPT kok disetting terus dimatikan hidup lagi, nggak nge-save dia. Nah, itu karena tidak ada proses update dalam firmware untuk pemrograman. Jadi pabriknya hanya nge-flash IC tapi nggak ada perbaikan di situ. Di sini akan selalu saya pantau untuk kesempurnaannya. Kemudian nah, ini pernah terjadi jika kondisi ini kan bisa mendeteksi PLN, frekuensi PLN. Kadang kalau di lokasi itu bebannya noise atau malah dimasukkan genset, itu frekuensinya tidak stabil, ada interferensi juga. Kemudian saya sempurnakan untuk deteksinya lebih smooth, jadi deteksi PLN-nya lebih memakan waktu untuk mendeteksi kepastian itu PLN-nya frekuensinya berapa. Tentunya ada perubahan pin jalur di IC ini, tapi sudah direvisi untuk PCB yang baru. Kemudian sisi ATS di sini awalnya nih udah sinkronasi zero cross. Ternyata di lapangan disinkronasikan itu bebannya juga variatif, kadang genset, kadang tidak stabil PLN-nya, apalagi PLN-nya drop, naik turun. Apalagi di luar Jawa kan frekuensinya lebih dari 50, kadang di bawah 49. Itu terpantau waktu saya pakai sistem IoT di setiap inverter dan dikirim di luar Pulau Jawa. Yang paling stabil itu Jawa, dia 49,99, kadang 50,00, tapi kalau di luar bisa 0,1, 50,1, 0,2. Nah, di situ. Dan selalu inverter pastinya akan mengikuti pasa dari PLN, jadi gerakannya selalu, pace-nya selalu mengikuti, mau PLN tidak stabil, mau gensetnya tidak stabil, dia akan mengikuti. Jadi itu menciptakan kerawanan pada performa inverter juga, jadi lebih sibuk untuk inverter mengikuti itu daripada untuk mengeload beban. Kemudian saya ubah metodenya menjadi zero cross. Sama, zero cross akan dimulai switch-nya pada titik 0, tapi tidak mengikuti pasa PLN, dia berdiri sendiri, stabil, performa lebih bagus, kehandalan lebih bagus. Terkadang yang canggih itu malah merepotkan, kita buat yang lebih simpel tapi lebih handal. Dan kelebihannya dengan menghilangkan sinkronasi menjadi zero crossing, untuk switch ATS-nya dia bisa isolasi, jadi netral dan pasa PLN dia bisa terlepas sepenuhnya dua-duanya tanpa mengganggu KWH meter yang tiba-tiba periksa. Kalau netralnya dikobel terkadang ketembak juga, dan KWH meter bisa mendeteksi arus negatif karena inverternya menyuplai KWH. Nah, di situ terjadi arus negatif, lalu KWH meter menganggap bahwa itu ada impor listrik dan terjadi periksa. Frekuensinya lebih self running, lebih berdiri sendiri inverternya untuk frekuensi lebih stabil. Itu kemudian ada sisi output. Kita langsung aja masuk ke sini. MOSFET, pada drive MOSFET kita udah melakukan detiming yang pas untuk versi tipe setiap MOSFET. Detime itu jarak antara dia on dan off. Ketika MOSFET high set dan low set terjadi switching, dia tidak boleh bareng. High set mati dulu, low set mati dulu. Dan sebaliknya, ketika low set mati dan high set mati, itu high set hidup,
ada jedanya untuk hidup dulu sebelum. Jadi seperti ini, ketika ini MOSFET high set, low set, hidup bergantian seperti ini. Nah begini, ketika mati ini kita jeda dulu baru dia high. Kita mati jeda dulu baru high, jeda dulu supaya tidak terjadi tabrakan yang seperti ini. Nah itu bisa menggetarkan trafo, apalagi pada beban-beban tinggi dia akan menciptakan kerawanan pada MOSFET. Kemudian back resolution untuk bentuk sinusnya udah dicek juga, udah bagus. Ada menu untuk fast response dan soft response, jadi di load. Nah, jadi seperti ini. Kelebihan dari inverter ini adalah kehandalan karena menggunakan trafo. Jadi bebannya itu dihantam oleh trafo, tidak langsung MOSFET seperti inverter switching. Di situ mempunyai kelebihan tidak mudah rusak. Jadi yang menghantam beban adalah trafonya untuk meredam toleran terhadap beban-beban kejut. Mau induksi apapun itu tahan. Lalu diberi menu ini, responnya bisa lambat atau cepat. Jadi seperti kita menggunakan sepeda motor, ketika nanjak kita nggak langsung gas, tapi gasnya pelan-pelan. Nah, kalau langsung gas kenceng, terkadang akan memakan arus yang lebih besar dan mempunyai konsekuensi arus pada komponen. Jadi kita gas pelan-pelan untuk naik nanjak, itu adalah slow response, kita bisa atur di 10%. Kemudian untuk fast response 100%, dia lebih responsif ketika diberi beban, tapi itu juga saya kurangi dikit untuk toleransi, jadi tetap ada softnya. Itu kelebihannya. Jadi trafonya bisa, MOSFET-nya bisa ngegas pelan atau ngegas cepat, tergantung settingan. Terus ini LCD, kita udah melakukan pengamanan LCD-nya. LCD mempunyai komunikasi juga arah ke microcontroller, dimana komunikasinya saya buat searah aja. Jadi kalau LCD dilepas, LCD dicopot, kabelnya itu tidak akan mempengaruhi sistem mikrokontrol. Kemudian kecepatan LCD saya percepat karena bawaan dari library microchipnya atau LCD-nya ini kan universal. Jadi kita sesuaikan dengan sistem kita untuk kecepatan transfernya yang lebih tinggi supaya lebih stabil. Jadi LCD ini kan bisa diparalel, bisa ditambah sensor lain, tapi itu kita hilangkan untuk menambah performa pada inverter. Kita melakukan modifikasi di file bawaan pabrikannya. Kemudian improvement di keamanan, file save. Nah, ketika microcontroller ini terganggu sistem kerjanya dalam 15 milisecond, maka dia akan restart. Misalkan clock frekuensinya ini, IC-nya ini ngeblank atau kena air atau kena EMI, dia berhenti stuck, nge-freeze-nya itu hanya boleh 15 milidetik. Kemudian ini MOSFET semua off, baru hidup lagi. Karena apa? Misalkan MOSFET-nya on lebih dari 15 mikrosecond, itu kan meledak. Kita ketahui MOSFET hanya boleh on kalau ini frekuensinya 50 Hz, getaran 50 Hz, maka dia di 10 milisecond mati, 10 milisecond hidup. Misalkan seperti itu. Mati hidup hanya boleh 10 milidetik untuk menggerakkan trafo. Kalau di atas itu kan bisa merusak MOSFET. Jadi untuk sistem restartnya dibuat 15 milisecond untuk lepas supaya MOSFET-nya tidak ngejim, ngelacing. Kalau pas dia high, pas dia on kan dia harus dilepas. Itu sistem pengamanan WLC-PDT. Mikrokontrol itu ada semuanya, ada fitur ini yang terutama untuk mikrokontroller yang udah
populer dia ada. WDT namanya watchdog timer, dia memantau sistem kerja microcontroller keseluruhan, apakah loop-loopnya ini mengalami gangguan. Ini berhubungan juga dengan LCD, apakah LCD-nya baik-baik saja dalam komunikasi, nggak ngebuat nge-freeze. WDT juga berhubungan dengan MOSFET, apakah MOSFET-nya aman, untuk memastikan MOSFET aman. Kemudian juga berhubungan dengan PLN input, apakah frekuensi PLN itu sangat mengganggu microcontroller sehingga dia stuck. Tapi di sini udah dilakukan pelepasan sinkronasi menjadi zero cross sehingga lebih aman lagi. Kemudian memory shape. Nah, sistem WDT ini juga berguna untuk mengamankan memori ketika terjadi interferensi. Memorinya tidak cepat hilang, ngereset. Seperti barang elektronik yang ada bisa menyimpan memori, pasti kalau kena gangguan listrik dia, misalkan wifi router kena petir, nah ngereset kan, jadi seperti itu. Kita harus setting lagi. Terus nanti kita bahas tentang PCB. PCB juga direvisi, sempurnakan, ada improvement juga untuk yang baru. Jadi jalur-jalurnya disesuaikan karena pemrogramannya ada yang berubah, terus lebih menyetabilkan tegangan sinyal dan seperti itu untuk rangkaiannya. Khusus untuk produk yang ini, misalkan dia ada gangguan ngerestart atau apa, boleh kirim aja IC-nya, atau terjadi kerusakan di inverter kita perbaiki, kita lakukan improvement untuk nge-flash. Ini free, nge-flash saja free. Terima kasih sudah ikut bereksperimen mengembangkan produk lokal yang lebih handal bersaing internasional. Terima kasih.